Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Romi Alimsyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik limbah di gelas air minum, penyebab dan dampak kontaminasi air tanah di daerah Jakarta Selatan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok saya yaitu Herul Romi Alimsyah, saya sendiri, kemudian teman saya Abdul Azim Aziz Putra, Keiko Siregar, Imaniar Putra Imran, dan Jekonia Julianta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus kontaminasi air di tempat air minum pada masyarakat Jakarta Selatan, penyebabnya itu apa, alur pencemarannya bagaimana, dampaknya kepada kesehatan masyarakat seperti apa, dan kesimpulan akhir dari topik ini. Pertama, kasus yang bakal kita bahas. Adanya temuan air tanah Jakarta Selatan yang terkontaminasi bakteri. Ini biang keroknya. Dirut Pamjaya Arif Nasruddin dalam ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia menyatakan bahwa walaupun terlihat bening, banyak air tanah yang digunakan keluarga di Jakarta Selatan itu mengalami kontaminasi bakteri. Menurutnya beberapa faktor yang dapat menyebabkan kontaminasi air itu adalah lokasi septic tank yang berdekatan dengan pipa air sumur bor, masyarakat yang cenderung tidak sadar saat melakukan penyerapan air limbah, dan kekuatan septic tank yang kurang mumpuni sehingga isi tangki merembes ke tanah. Penyebabnya, jarak septic tank tidak memenuhi standar. Harusnya jarak antar septic tank dengan sumur air terdekat itu lebih dari 10 meter. Kemudian penyebab keduanya mengenai jarak ini, dia tidak memperhatikan posisi elevasi, yang mana seharusnya septic tank itu lebih rendah daripada sumur bor milik warga. Kemudian jarak vertikal ke muka air tanah itu seharusnya lebih dari 1 meter, sekitar 1-2 meter dari muka air tanah. Kemudian penyebab keduanya yaitu penyedotan limbah yang tidak rutin. Kenapa? Ketika septic tank itu penuh, dia dapat meningkatkan tekanan dari septic tank itu, sehingga limbah dapat meluap dan merembes ke tanah. Akibatnya apa? Kontaminasi fekal dapat merembes ke permukaan pada air tanah yang bakal dikonsumsi oleh warga sekitar. Dan penyebab ketiganya yaitu konstruksi yang tidak kedap dan standar. Karena berburu-buru dan terkendala biaya, biasanya dinding tangkinya itu mudah retak atau bocor. Biasanya juga karena materialnya itu tidak waterproof, perembesan bakteri dan zat organik itu menjadi lebih mudah ke lingkungan sekitar, sehingga dapat mengkontaminasi air yang bakal diminum oleh warga sekitar. Kemudian, temuan isi septic tank. Tangki septic tank ini sebenarnya berfungsi sebagai sistem pengolahan air limbah primer. Jadi di dalamnya itu dapat memisahkan lapisan-lapisan dari limbah rumah tangga menjadi 3 lapisan dasar yang berbeda. Pertama di surface zone, ini bagian buih atasnya, kemudian limbah cair atau inlet, kemudian lapisan lumpur di bagian bawah, termasuk sedimen-sedimen dari bakterinya di bawah. Alur pencemaran limbah septic tank yang tidak terjaga tadi, entah karena materialnya tidak waterproof, karena tidak pernah dibersihkan, atau karena terlalu dekat dengan sumur, akhirnya terserap ke dalam tanah. Patogen seperti bakteri dan zat kimia yang tidak aman dikonsumsi ikut terbawa aliran tanah. Sumur dan air tanah jadi tercemar yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Macam tak betulnya air. Dampaknya pada masyarakat. Menurut Muhammad Jen dan Cawala, dampak dari meminum air yang telah terkontaminasi oleh bakteri dan zat patogen yang seharusnya itu terpisahkan oleh septic tank adalah sebagai berikut. Pertama, diare kronis. Kemudian berbagai penyakit berbasis air, waterborne disease. Kemudian infeksi saluran pencernaan dan risiko yang lebih tinggi pada anak-anak dan lansia. Terus apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya? Pertama, pengolahan air yang lebih baik sebelum dikonsumsi. Karena walaupun air itu terlihat bersih, bukan berarti di dalamnya tidak ada zat-zat kontaminasi seperti bakteri ataupun zat kimia lainnya. Kemudian perbaikan sanitasi di rumah. Jadi kita harus senantiasa menjaga bahwa kita tuh harus bersih dan tidak kotor, tidak sembarangan lah. Karena apa yang akan kita makan itu akan menjadi sebagian dari diri kita sendiri. Kemudian sistem pengolahan limbah yang lebih terpusat, edukasi masyarakat, dan monitoring kualitas air oleh pemerintah pusat. Jadi apabila ini semua telah berkesinambungan, maka saya rasa masalah permasalahan mengenai limbah air yang masuk ke dalam gelas ini
dapat terselesaikan. Kemudian kesimpulan, kasus pencemaran air tanah di Jakarta Selatan ini menunjukkan bahwa jarak septic tank yang terlalu dekat dengan sumur serta sanitasi yang kurang baik dapat menyebabkan rembesan limbah feses mencemari air tanah yang bakal diminum nanti. Akhirnya air yang tampak jernih belum tentu aman karena dapat mengandung mikroorganisme serta senyawa kimia yang berisiko bagi kesehatan. Kontaminasi ini dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis air seperti diare, infeksi saluran cerna, dan dehidrasi kronik, terutama pada anak-anak dan lansia. Oleh karena itu diperlukan perbaikan sistem sanitasi, pengaturan jarak aman antara septic tank dan sumur bor warga, serta pemeriksaan kualitas air secara rutin untuk melindungi kesehatan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.